Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartono Aritonang, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Hubbul Watan Duri, program studi pengembangan masyarakat Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah curahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling terpenting Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat iman. Selanjutnya berselawat kepada baginda Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dalam memperbanyak selawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya, kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada siang hari ini yaitu manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa 5 perkara tersebut? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa muda adalah masa yang sangat menentukan bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang. Para generasi muda yang akan menentukan bagaimana keadaan Indonesia ke depannya, bagaimana keadaan agama kita ke depannya, tergantung oleh generasi-generasi muda. Oleh karenanya, khatib berpesan bagi para generasi muda, manfaatkanlah masa muda dengan sebaik-baiknya, banyak menuntut ilmu, berinovasi, berkarakter dan berpendidikan yang tinggi, sehingga ke depannya negara kita Indonesia, agama kita Islam menjadi makmur, agama kita menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, pesan Nabi yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa sehat atau nikmat sehat adalah nikmat yang sangat berharga bagi kita manusia. Karenanya kita pergunakanlah nikmat sehat yang Allah berikan ini di dalam kebaikan, banyak beramal soleh. Kita pergunakan nikmat sehat ini untuk membaca Al-Quran, untuk sholat berjamaah dan kebaikan-kebaikan yang lain, agar kelak ketika kita meninggal dunia, nikmat ini dipertanyakan oleh Allah, kita bisa menjawabnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, nikmat
nikmatani maqbulun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh sebagian manusia, kata Nabi. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Oleh karenanya mari kita pergunakan nikmat sehat yang masih Allah berikan kepada kita untuk banyak berbuat amal kebaikan. Selanjutnya pesan Nabi yang ketiga, Wajinaka qabla fakrika. Manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat harta dan nikmat yang lainnya sejatinya semua titipan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan Allah pertanggungjawabkan, yang kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Dari mana kita mendapatkan harta tersebut dan kemana kita pergunakan. Oleh karenanya harta yang kita miliki hari ini mari kita pergunakan untuk membantu agama Allah, membangun masjid, membangun pesantren dan amal-amal kebaikan yang lain, agar kelak ketika kita meninggal dunia amalan-amalan ini menjadi amal jariah bagi kita dan menjadi ladang pahala, menjadi tabungan kita pada hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perkara yang keempat kata Nabi, wa faragaka qabla subrika. Manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang masa sempit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sarana yang membuat kita sibuk akan kehidupan di dunia ini banyak sekali hadirin. Seperti HP yang kita pegang, tak terasa rasanya. Ketika kita memegang HP, waktu begitu cepat hadirin. Waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu luang, justru kita pergunakan pada sesuatu yang sia-sia. Oleh karenanya ketika hari ini kita masih diberi waktu luang oleh Allah, mari kita pergunakan waktu tersebut untuk beramal. Jangan kita tunda-tunda hadirin. Kenapa? Karena kita tidak tahu kematian dengan tiba-tiba bisa saja menjemput kita hadirin. Oleh karenanya waktu luang yang Allah berikan mari kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Yang terakhir hadirin, perkara yang Nabi ingatkan kepada kita, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini hadirin bukanlah kehidupan yang sesungguhnya hadirin. Kita diciptakan oleh Allah ke permukaan bumi ini bukan untuk perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini hadirin adalah tempat kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita terperdaya oleh kehidupan dunia, karena kehidupan dunia ini hadirin sangat sedikit sekali dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, perumpamaan dunia dan akhirat kata Nabi, celupkanlah jari jemari kalian ke samudra yang luas dan perhatikanlah air yang menempel pada jari tersebut. Hadis dunia, itulah kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangatlah kecil sekali. Jangan sampai kita tertipu daya oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa kata Allah pastilah akan menghadapi kematian, dan kita yakin semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dunia ini adalah tempat kita untuk beramal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simpulkan bahwasanya Nabi SAW berpesan kepada kita, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Yang kedua, manfaatkan masa sehat sebelum datang sakit. Yang ketiga, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, manfaatkan waktu luang sebelum datang waktu sempit. Dan yang terakhir, manfaatkan hidupmu sebelum datang kematian.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena khotib berpesan kepada diri khotib sendiri dan kepada kita semua, mari kita pergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, agar kelak kita nanti berpulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum